Selawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita memang gak pernah melihat wajahnya, tapi bisa beriman kepadanya. Kita tidak hidup di zamannya, tapi luar biasanya insya Allah bisa mempertahankan untuk beriman kepada sampai mati nantinya. Untuk bisa sholat di Masjid Nabi aja sangat susah baru bisa mengerjakannya. Apalagi kalau Bapak Ibu daftar haji tahun ini, insya Allah 19 tahun lagi baru akan berangkat. Dan tidak mengurangi cinta kita kepada Rasul. Mudah-mudahan nama Nabi Muhammad yang sering kita sebutkan dalam majelis ini dan di tempat-tempat yang lain, ini menjadi modal dasar bagi kita. Nanti kalau meraih jannah bisa berjumpa dengan sosok manusia yang agung itu, ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Abangga, Bapak Ibu semuanya, dan yang paling saya ingat tadi Ustaz Iqbal Al-Banjari. Udah Pak, saya udah nge-like tadi baru bingung, panas setahun habis hujan sehari. Insya Allah udah saya like. Adinda Hafiz Bukhari dan semua, dan teristimewa buat pimpinan majelis Zikir Mahabbah kita Ustaz Khomeini. Mudah-mudahan semua kita yang dalam tergabung ini Allah jumpakan kita dengan Rasul kita nanti. Falaqtaha mal-aqabah wa ma adraka mal-aqabah, surah Al-Balad ayat 11 ke bawah. Maka hendaknya kamu mencari jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal-aqabah, dan tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Ayat-ayat Al-Quran biasanya kalau dia menyebutkan ma adraka, itu memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad tidak tahu tapi mau dikasih tahu. Ingat, mohon maaf, Nabi Muhammad kita itu pengetahuannya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan Tuhan untuk disembah, tapi dia memperkenalkan siapa yang layak untuk disembah itu. Nabi Muhammad SAW bahkan ada yang tidak diketahuinya. Apa itu? Kiamat. Maaf. Wa ma yudrika la'allahu sa'ah qarib. Apa kamu tahu kapan kiamat itu terjadi? La'allahu sa'ah qarib. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Banyak ayat-ayat yang pakai ma'adroka. Contoh Ibu, ada Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka. Nabi Muhammad tidak tahu apa itu Al-Qari'ah. Karena Nabi Muhammad tidak tahu, dikasih tahu. Al-Qari'ah itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi kalau mau puji-pujilah Nabi, agungkan Nabi, muliakan Nabi, bersolawatlah kepada Nabi, doakan Nabi. Bahkan muazin itu belum akan mengumandangkan azannya biasanya sebelum dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Tapi ingat pengagunganmu, pemuliaanmu, pemujaanmu, penghormatanmu kepada nabimu. Jangan kamu jadikan Nabi Muhammad itu sama seperti orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Mohon maaf, Isa itu dijadikan Tuhan kenapa? Katanya satu, karena dia tidak punya ayah, makanya dia dikenal dengan anak Tuhan. Kalau hanya dasar tidak punya ayah maka dijadikan Tuhan, maka yang lebih wajar untuk jadi Tuhan itu adalah Nabi Adam. Karena Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Oh tidak Ustaz, dia Isa itu kami jadikan Tuhan karena apa? Karena bisa menghidupkan orang yang sudah mati, udah dikuburkan ber1 tahun atau yang menyabarkan lain. Kemudian dia udah dikuburkan. Kemudian Nabi Isa berkata, jadilah hiduplah maka hidup. Kalau cuma itu dasarnya mau dijadikan Tuhan, yang lebih tepat dan wajar untuk dijadikan Tuhan adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Mohon maaf, kalau Isa itu jasad orang ada di situ. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu jasad dicincang, dimutilasi. Ada burung yang dipelihara, merpati itu dibagi 4 itu. 1/4 ditaruh di bukit yang ujung, 1/4 di bukit yang ujung, 1/4 di bukit yang ujung, 1/4 di bukit yang ujung. Apa kata Nabi Ibrahim? Hiduplah maka hidup. Maka bersyukurlah kita yang menjadikan Allah sebagai Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad kita sekarang seringkali dicaci dan dimaki. Seringkali ucapan-ucapan yang memaki Nabi dengan ucapan apa? Tukang kawin, tukang kawin, tukang kawin, itu yang paling sering didengar. Mohon maaf Ibu, mau tanya, Nabi Muhammad istrinya berapa? 11.
11 istri Nabi, berapa orang yang memberikan keturunan kepada Nabi? Ada berapa orang? Berapa wanita? 2 wanita. Pertama namanya siapa? Khadijah. Khadijah memberikan keturunan berapa? 6. Satu lagi siapa? Maria Al-Qibtiyah memberikan anak 1. Jadi berapa anak Nabi? 7. Dari berapa orang? 2. Kalau 11 dibilang tukang kawin, mohon maaf ibu bapak rahimahullah, sebelum Al-Quran ini diturunkan ada namanya Injil yang diturunkan untuk Nabi Isa. Coba perhatikan di Perjanjian Lama, kitab Raja-Raja pasal 1-3 menyebutkan bahwa Raja Salomo itu berapa jumlah istrinya? Jumlah istri Raja Salomo itu 700. Selirnya berapa? 300. Jumlahnya berapa? 1000. Ada yang berani ngomong tukang kawin? Enggak ada. Nanti kalau jalan-jalan ada temannya yang bukan beragama Islam, cobalah dengar. Ada aja itu namanya Salomo. Karena itu nama yang masyhur. 700. Selirnya 300. Ibu nanti pulang aku dari sini jangan ada yang nanya, kayak mana dia baginya itu Ustaz? Enggak urusan boleh. Mana ada urusan gitu kan? Ya kalau aku pikir-pikir lah Ustaz, 1 hari 1, berarti 3 tahun lah dapat lagi gitu. Tapi ini kitab suci yang ngomong. Yuk, Nabi Daud diturunkan kitab suci enggak? Apa yang diturunkan Nabi Daud nama kitab sucinya? Jabur. Bu, mohon maaf, Nabi Daud berapa jumlah istrinya? 100. Mohon maaf, setelah nanti kita bisa panjang cerita, satu akhirnya diceraikan karena suaminya masih hidup. Oke lah, mau berkata 100 atau 99, tapi yang jelas Nabi Daud istrinya 100, bisa puasa Daud, ibu. Bagaimana puasa Daud? Ini yang dari Daud aku 100. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Itu Nabi Daud 100. Istrinya bisa puasa Daud. Lah bapak istri cuma 1 suruh puasa payah. Itu minta tambah. Coba hadirin rahimahullah, seringkali tak beralasan. Dulu sebelum datang kitab suci namanya Al-Quran, orang itu tidak dibatasi kalau menikah. Cuma dalam Al-Quran ini kan yang dibatasi. Jadi Nabi Muhammadmu itu agung, maka contohlah nabimu. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia seorang pekerja. Kamu yang bekerja, rujuk Nabi Muhammad. Kalau kau merujuk Nabi Muhammad, kamu tidak akan pernah menemukan celah sedikit pun dari apapun yang dikerjakan oleh nabimu. Sesuatu yang bisa kamu sampaikan untuk hal yang tidak baik. Khadijah suka sama Nabi Muhammad karena pekerjaan Nabi bagus. Satu, dia orang yang paling jujur, sampai dikenal dengan Ali. Ibu, maaf ya, Nabi Ibrahim itu umurnya 176 atau 200 tahun. Nabi Ibrahim tercatat dalam Sahih Bukhari pernah 3 kali bohong. 3 kali bohong. Tapi itu luar biasa. Nabi Ibrahim 176 tahun hidup, 3 kali dia bohong. Kita 1 hari 3 kali bohong. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Jujurnya, kemudian amanahnya, dan mohon maaf yang sangat mencintai pekerjaannya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu seorang apa? Nabi Muhammad selain seorang pekerja, dia juga seorang pemikir. Wah, engkau yang dosen-dosen, engkau yang profesor, engkau yang doktor, seorang pemikir, guru, apapun kamu yang pemikir itu, rujuklah Nabi Muhammad. Kau tidak akan pernah menemukan celah dari alif sampai ya, dari A sampai Z, untuk kau bicarakan sesuatu pemikirannya yang tidak bagus. Kadang kita semakin tinggi ilmu agama, semakin mau menyesatkan orang lain. Dulu ibu kenal ada namanya Lia Eden. Lia Eden. Ngaku sebagai apa nih? Jibril. Pada saat itu juga ada yang ngaku Rasul, namanya Ahmad Musadek. Betul ya? Ada yang ngaku Jibril, Lia Eden. Ada yang ngaku Rasul, namanya Ahmad Musadek. Sama-sama ketangkap polisi. Apa kata polisi? Ibu Jibril ya? Iya. Selama ini udah pernah nengok Rasulnya? Belum. Itu Rasulnya di penjara. Nabi Muhammad seorang pemimpin. Nabi Muhammad pemimpin. Nabi
Nabi Muhammad pemimpin, dia pernah merasakan masa-masa yang amat sangat sulit sampai ayat Al-Quran turun untuk dia. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak. Dia nggak punya anak laki-laki sampai dewasa, istrinya dipanggil oleh Allah. Kemudian hadirin rahimahullah, dia pemimpin, dia presiden, dia raja, tapi pernah lapar, kemudian minta makan sama Aisyah. Aisyah, apa makan pagi ini? Tidak ada yang kumasak karena tidak ada makanan hari ini. Alhamdulillah kita puasa. Nabi sering menceritakan, dia kalau bangun dari tidurnya, sisa-sisa anyaman kurma itu berbekas karena itu yang dijadikan tikarnya. Kau itu jadi pemimpin, kenapa jahat kali sama rakyatmu? Kau pernah menderita bagaimana? Kau pernah susah bagaimana? Coba ceritakan sama kami, apa latar belakangmu sehingga kamu benci betul sama kami? Ceritakan kepada kami. Kau itu bisa jadi pemimpin karena kau punya uang miliaran rupiah. Hidupmu itu lempang-lempang aja kok. Kenapa benci kali kepada kami? Kenapa? Coba ceritakan. Kau pernah puasa kayak mana? Kau pernah jalankan tirakat kayak mana? Sebutkan sama kami latar belakang masalahmu sehingga kamu benci betul kepada rakyatmu. Dulu kita dipopulerkan dengan stay at home, stay at home, stay at home, stay at home. Ternyata ada penguasa yang bandalnya luar biasa sampai dia terlalu berani untuk memakan uang rakyat dengan sebutan bansos. Biadab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW dia pemimpin, dia bisa merangkul. Contoh Nabi Muhammad, ingat, kalau kau mau mencontoh Nabi Muhammad, susah jalannya. Jalannya mendaki lagi, suka. Kalau kita naik kendaraannya, kalau mendaki kan agak payah ya. Banyak yang dipentingkan, ada rem, ada close-nya, semuanya perlu diperhatikan. Tapi kalau nurun, enak. Apa itu? Satu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi. Dan ini ayat bukan hanya untuk bisa jumpa sama Nabi, tapi kita bisa berdialog dengan Nabi dan hidup bersama Nabi. Pertama syaratnya, fakku rokobah, bebaskan budak dari perbudakan. Sekarang udah nggak ada budak. Di Tanjung Bali yang ada budak. Batu Bara pun ada budak. Aku kemarin habis di Batu Lapan. Jadi kan ngisi di Batu Lapan, ditanya ibu-ibu itu ngomong gini, manunya aku pikir kalau aku udah jadi orang Tanjung Bali lah, kalau terakhirnya O gitu kan. Aku pikir kan gitu aja. Ya udahlah, berani-berani aja lah kan ngisi. Mano Ustaz kalian tuh? Ini bu ayam kocinya rupanya. Ustaz boleh bertanya? Boleh. Udah berkeluarga Ustaz? Udah. Berapa budak Ustaz? Nah tak tahu tuh. Dulu kan sama kawan apa maksud dia itu? Berapa anak? 4. Oh emak aja yang poncangnya rupanya. Bocil 4 anak. Dari mulai Nabi Nuh dikenal budak. Mana mungkin Nabi Muhammad langsung mengharamkan perbudakan? Karena dari sebelum Nabi Nuh diutus sudah ada budak. Nabi Nuh itu 2/3 pengikutnya budak. Nabi Ibrahim juga punya mohon maaf ya, dia kan punya istri namanya siapa? Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Akhirnya sebelum punya anak namanya Ishak, Sarah itu kan dapat hadiah dari raja budak. Siapa namanya? Hajar. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim, punya anak namanya siapa? Ismail. Nun jauh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Yakub punya anak 12. 12 itu yang dikenal dengan apa? Asbat. Jadi 12 itulah yang dikenal dengan Bani Israel. Sehingga mohon maaf, salah satu kenapa Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad berasal dari seorang ibu yang budak. Gak pakai O. Gak ada O-nya. Yang berikutnya, hadirin rahimahullah, Nabi Muhammad juga punya budak namanya Zaid. Betul ya? Zaid itu kan didapatkan karena Khadijah wafat.
Lalu kemudian hadirin rahimahullah, apa yang dilakukan oleh Nabi supaya perbudakan habis, supaya perbudakan tidak ada? Yang dilakukan Nabi, siapapun yang mencintaiku, bebaskan budak, bebaskan budak. Berlomba orang untuk membebaskan budak. Yang kedua, siapapun yang melakukan kesalahan dalam agama, biasanya Nabi tawarkan untuk bebaskan budak. Satu contohnya, mohon maaf Ustaz Suedi, Pak Hakim kita, saya mau sampaikan bahwa kan dalam rumah tangga ada namanya jihar. Jihar itu suami yang menyamakan fisik johir istrinya dengan wanita yang haram dinikahi. Misal suaminya berkata, "Dek, bibirmu sama seperti bibir mamaku," maka suami tidak boleh mencampuri istrinya sebelum dia bayar kifaratnya. Apa bayar kifaratnya? Pertama, bebaskan. Jadi ketika sudah tidak ada perbudakan, diharamkan perbudakan. Memang sekarang tidak ada budak. Yang menyebabkan orang jadi diperbudak itu apa? Kemiskinan dan kebodohan. Mohon maaf, apalagi setelah pelajaran kita daring. Anak-anak makin bodoh atau makin pintar? Makin jahat atau makin bejat? Rambutnya warna-warni atau cuma satu aja? Aku kalau tinggal, aku kan di Mahbar itu kan. Di Mahbar itu kalau depan rumah itu duduk gitu 1 jam aja, udah ada 3 badut keluar. Coba lah di simpang-simpang 4 sekarang. Aku cuma mau berkata, kayak mana negara ini 10 tahun yang akan datang? Apa mau dijadikan generasi badut? Kalau dulu badut-badut cuma untuk menghibur, kayak misal ibu ada hitanan, ada ulang tahun, dipanggil badut untuk menghibur. Sekarang enggak, badut-badut untuk minta-minta. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bebaskan budak. Jadi kalau memang mau, kalau memang setuju, nanti ada anak siapapun itu, mohon maaf, dia susah untuk belajarnya, untuk sekolahnya, ibu bisa tampil, tapi ingat ya, jalannya susah, mendaki. Ibu, itu anaknya mau kenapa enggak sekolah? Nggak ada biaya, saya yang biayai semuanya. Maka selamat, insya Allah ibu mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun. Dan itu adalah kesempatan pertama untuk bisa hidup bersama Nabi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dinasqallah, atau memberi makan pada hari yang lapar. Kenapa harus makan? Kenapa harus makan? Sekarang ini lagi Bu, kayak mana lah kita, maaf ya Ibu rahimahullah, Islam itu rukunnya, Islam 5. Apa pertama? Syahadat. 2, salat. 3, puasa. 4, 5. Masya Allah Ibu rahimahullah. Yang 2 ini jangan-jangan kita nggak pernah bisa melakukannya. Ini ayat Al-Quran mendukung kita untuk kita jadi orang hebat. Ayo Ustaz, ayo kita semua jadi orang hebat, jadi orang yang tampil ke depan untuk ngomong. Untuk kamu jadi orang hebat, karena ajaran Islam untuk menyisakan hidup bersama Nabimu. Kau harus bisa kasih makan orang lain. Bagaimana kamu bisa kasih makan orang lain kalau kamu aja susah? Bagaimana kamu bisa kasih makan orang lain kalau kamu aja nggak makan? Bagaimana kamu bisa hidup bersama Nabimu? Ini ayat untuk mendongkrak kita untuk jadi orang lebih hebat, untuk jadi orang pintar, untuk cerdas. Generasi ke bawah itu harus lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan Indonesia mendulang keemasan generasi-generasi berikutnya. Amin. Walaupun di masa seperti ini. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayak mana kita mau bayar zakat kalau kita aja nggak pernah tercapai haul dan nisa? Yang berikutnya, kenapa harus makan? Saya sama Ustadz Marpaun misalnya, sama-sama kami orang Barat. Misal aku baca alam nasrata di alam taruh ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fi tadlil. Saya baca gitu. Terus udah siap, Ustaz Marpaun ngomong gini, Ustaz, ya, sebentar dulu. Kayaknya yang salah. Tapi tengok nagornya bagus. Aku yang salah kayaknya bacaan Ustaz tadi agak ada yang keliru. Coba bisa diulangi. Fi tadlil. Enggak, itu bukan dal, itu dot, jadi tidak perlu dimanturkan. Makasih. Nanti, mohon kalau ada imam lagi, saya paling ngomong, kau aja lah imam. Apa aja? Kau lebih pandai dari aku aja. Ngajar-ngajarin, kau kan kalau lebih
saran saya buat kita semuanya, orang baru bisa nerima nasihat dengan mudah kalau dikasih makan. Cobalah nanti kalau Ustaz Marpaung nih, Ustaz sini yuk makan yuk, udah kenyang-kenyang, salah bacaan kau tuh tadi, mana ada kayak gitu. Saya bisa terima, kenapa? Karena udah dikasih makan. Jadi ibu, pesan saya mohon maaf ya atas tafsiran ini saya mau sampaikan. Kalau ibu punya proyek yang besar, nggak usah sampaikan dulu proyeknya, kasih dulu makan orangnya. Sekarang ini orang sudah tidak menghargai orang yang berilmu dari derajat pendidikannya. Orang lebih menghargai yang punya harta, mau apapun yang dicarinya. Di tempat kita ada begini. Coba tengok ibu itu, terusnya dia 5 tahun nggak pernah libur, hujan badai pun dia datang, tapi giliran dia narik sayang, rumahnya disorongkan aja pembaru bak, tumbang, belum tentu banyak yang datang. Tapi tengok dia pejabat, 5 tahun nggak pernah datang giring. Sekali narik, hujan badai, bu ibu datang. Inilah yang menggugurkan dosa-dosa kita. Ini orang udah seperti ini. Udah nggak perlu tahu mau kau koruptor, pezina, bungkarot, yang penting kau punya uang, kau bisa bayar semuanya. Ya ini juga yang melanda kita kan, yang melanda ibu-ibu pengajian kan. Mau koruptor yang datang pun karena dia koruptor punya dia uang, lalu ketika datang ibu sambut dengan marhaban juga. Maaf, itu koruptor yang datang disambut juga pakai marhaban. Cobalah punya pendirian bahwa ucapan kita ini nggak bisa dibayar. Cobalah punya pendirian bahwa kekuatan kita ini nggak bisa dibayar. Cobalah punya pendirian bahwa akidah kita ini nggak bisa dibayar. Cuman kayak gitu aja pun bisa dibayar kok. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ria agak kita percepat. Makrobah atau itamun fi yaumin dimasgobah, yatim ada makrobah atau anak yatim yang ada dimanapun ada rumah biasanya ada cicak. Mau di dalam atau di luar cicak itu. Dimana, mohon maaf, hai orang Batak, dimanapun kau berada, mau di dalam ataupun di luar, kau harus bisa beradaptasi dimanapun kau berada. Makanya biasanya orang Batak itu kalau di rumahnya, di ruang tamunya, itu selain ada lektoba, sendok garpu, itu harus ditempelkan cicak menghadap dua dada. Kalau aku udah palsu waktu Bataknya. Nah, istri orang Jawa istri. Biasanya kan orang Batak ini kalau anaknya sukses, fotonya ditempelkan di dinding. Kalau dia polisi sama baju seragamnya polisinya itu, mintanya di sebelahnya Habib Rizik jadi tengok orangnya. Kalau dia tentara, backgroundnya motor tank. Kalau dia supir angkot sama Medan Bus 35. Apa itu bahasa simbol? Hai orang Batak, kalau kau orang hebat nanti, cerdas, bagus, kaya raya, ingat, hadapkan wajahmu kedua buah dada yang pertama. Siapa itu? Ibumu. Berarti orang Batak disuruh pulang untuk menjumpai ibunya. Ibu kenal Raja Inal Siregar dulu, gubernur. Ibu ada programnya apa itu? Masih Batu. Mohon maaf Pak kalau saya salah. Coba kejar kenapa harus pakai program itu, latar belakang masalahnya apa? Karena banyak orang Batak hebat-hebat, sulit kali disuruh pulang untuk memperbaiki kampungnya. Aku kalau paling kecil, abangku di Kalimantan sana hebat, dia telepon aja, bang pulang bang, mama sakit, pulang kasih nama aja jadi pagi-pagi ini pulang abang, pulang. Belum tentu abang itu mau pulang. Paling dia ngomong, macam mana aku mau pulang? Aku kerja, semuanya. Udahlah, mas yang aja lah kita teriakkan ya bang, tapi kau disuruh pulang, tak bisa aku pulang. Tentu mau pulang. Tapi mohon maaf, kalau ditelepon sebulan lagi, bang, mama udah monding, mama udah meninggal, gak apa suruh pulang, datang ya. Mulai lah.
dada kami makanya ditempelkan, itu simbol kami masih hidup, makanya buah dada kami nempel. Kalau kami udah meninggal, buah dada kami udah dimakan cacing tanah. Kami sakit nahan rindu sama kau selesaikan sama uangmu. Kami tuh pingin kau datang, kau gak pernah datang. Giliran kami udah meninggal, kau pesta-pesta, jerit-jerit, gitar-gitar, untuk apa itu semuanya? Paham ya? Dari rahimahullah. Dua buah dada yang kedua siapa itu? Istri. Makanya letaknya sejajar. Itu informasinya. Kalau kau muliakan aku sebagai ibumu, mohon maaf, muliakan juga istrimu. Karena ada dua orang yang senantiasa mendoakanmu, yaitu ibu dan istrimu. Kalau kau tidak pernah mau mendoakan aku, tolong jangan pernah kau doakan menantuku itu. Makanya mohon maaf kali. Makanya payah mencari orang Batak Toba yang punya istri lebih dari satu. Kalau sempat dia lebih dari satu di kampung sana, dia keluarkan itu. Walaupun banyak yang selingkuh, terserah.